You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kepala tim VR46 ungkap Marc Marquez mulai buktikan ucapan Francesco Bagnaia benar soal kesulitan dengan motor Ducati. Hasil yang didapat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia pada balapan MotoGP Inggris 2025 menunjukkan Ducati mulai bermasalah. Hal ini diungkap Kepala tim VR46, Alessio Sallucci. Sallucci mengatakan bahwa Marquez dan Bagnaia sudah melakukan kesalahan sejak tes pramusim MotoGP 2025. Ungkapan-ungkapan Pecco Bagnaia yang mengatakan bahwa ia tidak dapat menemukan feel-nya semakin sering muncul, kata Sallucci dilansir bolasport.com dari Motosan. Juara dunia MotoGP 2 kali yang memiliki reputasi sangat sensitif, saat ini belum menemukan rasa percaya diri dalam pengereman atau feel pada bagian depan motor. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tidak dapat merasakan perbedaan antara ban lunak dan ban medium. Itu adalah poin kuat bagi pembalap MotoGP, ujar Sallucci. Dan seiring berjalannya musim, Marc mulai membuktikan bahwa Pecco benar dengan beberapa patah kata. Di Prancis, ia kurang percaya diri. Sekarang, setelah GP Inggris, ia mengatakan bahwa ia mulai merasakan kurangnya feel pada bagian depan. Sallucci memberikan data pada GP Inggris tahun lalu, Alex Marquez adalah pembalap yang paling banyak tertinggal, dengan sekitar 0,4 detik. Marquez dalam sprint, tertinggal 0,3 detik, dan Bagnaia 0,2 detik lebih lambat dari tahun lalu. Ducati akan terus mengerjakan motor ini karena mereka ditakdirkan untuk mengerjakannya. Mungkin, dengan semua pekerjaan yang mereka lakukan, Ducati EP25 akan berakhir sama atau lebih baik dari 24 detik, tutur Sallucci. Mereka mungkin tidak akan berhenti menjadi lebih unggul, tetapi itu akan sulit. Yang sebenarnya adalah, kita harus ingat bahwa sirkuit Silverstone adalah salah satu yang terburuk bagi Marquez. Dia hanya menang sekali dan jarang menjadi yang tercepat. Sekarang kita akan ke Aragon, di mana Marc memiliki catatan prestasi yang mengesankan. Tahun lalu ia meraih kemenangan di sprint dan balapan utama. Siapa saja pesaing yang membuat Marc khawatir dan dalam urutan apa? Saya pikir yang pertama dari mereka masih saudaranya Alex. Ia tahu lebih banyak tentang Alex daripada siapapun. Saya pikir, apapun yang terjadi, hubungan di antara mereka akan tetap seperti persaudaraan. Ia mengamati telemetri Marquez dan melihat bahwa Alex melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan dengan EP25. Menurut Sallucci, pesaing berikutnya yang harus diperhatikan adalah Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha. Torehan poin Marquez di puncak klasemen MotoGP masih bisa digeser oleh pembalap lain. Ini bisa menguntungkan bagi Yamaha karena jika mereka terus mencetak poin, mereka bisa kehilangan konsesi pada akhir musim, ujar pria asal Italia itu. Marc telah melakukan segala yang mungkin untuk mengendalikan pembalap Prancis itu sejak 2019. Marc menghormatinya, dan ini berarti dia sedikit takut padanya, dan itu logis. Pecco tetap menjadi rival karena dia adalah pembalap yang mengembangkan Ducati. Jika dia mendapatkan kembali perasaan yang dia miliki tahun lalu, dia bisa menjadi rival lagi. Dan Franco Morbidelli mungkin bukan rival untuk kejuaraan, tetapi dia ada di lintasan. Anda harus selalu mengingatnya, tuturnya. Marc Marquez tahu bahwa membuat pilihan yang tepat dari dua pilihan dapat menentukan perebutan gelar MotoGP. Ia memuncaki klasemen MotoGP, unggul 24 poin dari saudaranya Alex Marquez. Situasi unik saudara kandung sebagai dua pembalap terbaik kejuaraan tidak luput dari keduanya. Dan bagaimana mereka menjalin ikatan di masa yang unik ini, atau membiarkan ketegangan menghalangi, dapat menentukan siapa yang akan membawa pulang trofi di akhir musim. Sekarang sudah menjadi hal yang normal tetapi tidak normal, kata Marc kepada TNT Sports. Kami adalah saudara yang berjuang untuk kejuaraan MotoGP, kami berada di posisi pertama dan kedua dalam kejuaraan. Kami sudah berada di balapan ke-7. Kami saling bertarung, ini tidak normal, kami menikmatinya. Ketika Anda mengalami situasi ini, Anda punya dua pilihan dalam hubungan. Menjadi lebih erat dari sebelumnya, atau menjauh. Sekarang, kami lebih erat dari sebelumnya.
Kami tahu saya tidak bisa menyakitinya dan dia tidak bisa menyakiti saya. Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Sementara itu, Marc Marquez segera jadi tumbal, Francesco Bagnaia mulai mati rasa dengan motor Ducati. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, mengaku membutuhkan bantuan untuk mendongkrak performanya yang sedang kesulitan pada MotoGP 2025. Situasi yang tidak ideal sedang dirasakan oleh Bagnaia sebagai andalan Ducati setidaknya hingga 7 seri MotoGP 2025 yang sudah dijalani. Murid Valentino Rossi itu kesulitan untuk tampil kompetitif dan meraih kemenangan bersama motor Desmosedici EP25. Jika dibandingkan Marc Marquez sebagai rekan setimnya, Bagnaia menorehkan hasil yang kurang mumpuni baik dari sesi sprint race atau balapan utama. Hingga 7 balapan yang dijalani, Bagnaia menorehkan total 4 podium dengan 1 kemenangan dari balapan utama dan 4 podium pada sprint. Sedangkan Marquez mengukir hasil lebih hebat melalui 5 podium dengan 3 kemenangan Grand Prix dan 7 podium dengan 6 kemenangan pada sprint. Ketimpangan hasil yang didapatkan antara Bagnaia dan Marquez telah menjadi perbincangan yang hangat pada awal musim ini. Bagnaia sendiri sudah mengakui bahwa dirinya telah kehilangan sensasi dengan front end alias bagian depan motornya. Pembalap berusia 28 tahun itu kian menunjukkan penurunan di mana dia tak bisa mengambil poin dalam 2 seri beruntun. Melalui sebuah wawancara yang dilansir bolasport.com dari laman crash.net, Bagnaia sendiri mengakui ada sesuatu yang tidak beres. Kendala yang dialaminya ini membuat Ducati untuk pertama kalinya kesulitan untuk tampil kompetitif di lintasan. Jelas, pada hari Minggu, ada hal lain yang terjadi. Bagaimana situasinya secara umum? Ada sesuatu yang tidak beres, kata Bagnaia. Ini pertama kalinya motor kami tidak kompetitif. Tidak lebih buruk, tidak lebih baik. Seperti biasa, saya tidak merasakan apapun, imbuhnya. Juara dunia MotoGP musim 2022 dan 2023 tersebut sangat membutuhkan bantuan yang lebih intens lagi karena sadar tak bisa membuat keajaiban sendiri. Saya butuh solusi yang lengkap, kata Bagnaia. Saya tahu bahwa saya sangat cepat, saya tahu saya bisa memenangkan setiap balapan. Tetapi jika perasaan saya masih sama, saya tidak bisa melakukan keajaiban. Saya butuh bantuan, saya tahu tim saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras, untuk memberi saya apa yang saya inginkan. Tetapi sekarang, perasaan itu masih jauh, imbuhnya. Menurut laporan crash.net, kesulitan serupa juga mulai dirasakan oleh Marquez di mana dia sudah tidak menang dalam 3 balapan terakhir. Pujian sempat dilontarkan Bagnaia kepada baby alien yang bisa menyembunyikan masalah ini. Sementara itu, Marc Marquez masih merasa aneh harus hadapi adiknya sendiri. Marquez bersaudara, Marc Marquez dan Alex Marquez lagi sikut-sikutan di MotoGP 2025. Marc masih merasa aneh, harus hadapi adiknya sendiri. Di klasemen MotoGP 2025 sementara, Marc Marquez memimpin dengan 196 poin. Alex Marquez di bawahnya dengan 172 poin. Musim 2025 ini, bisa dibilang Alex lagi galak-galaknya dalam karirnya di MotoGP. Rider Gresini itu bisa naik podium, mampu saingan kakaknya dan juga saingan Francesco Bagnaia yang notabene-nya jagoan-jagoan pabrikan utama Ducati. Marc Marquez pun merasa aneh, harus menghadapi Alex Marquez. Katanya normal sih ada persaingan di MotoGP, tapi nggak normal kalau harus ikut-ikutan antara kakak dengan adik. Sekarang terasa normal, walau rasanya enggak, ujarnya kepada TNT Sports. Kami adalah kakak adik di MotoGP dan sekarang lagi bersaing di peringkat pertama dan kedua. Kami akan saling bersaing, sambungnya. Marc Marquez harus tepikan persaudaraan demi bisa terus berada di posisi puncak. Walau terasa aneh dan kadang gak tegaan, tapi Marc mengaku kalau dirinya dan Alex Marquez menikmati betul persaingan. Yang penting, bikin orang tuanya bangga. Hubungan kami malah lebih erat. Kami sama-sama tahu, saya tidak bisa menyakitinya begitu juga dia tidak bisa menyakiti saya, ungkap Marc. Kami menginginkan yang terbaik untuk satu sama lain. Ini membuat ibu dan ayah kami bahagia. Ayah kami lebih sering muncul di kamera karena dia datang ke setiap lintasan balap. Tapi ibu kami selalu menelepon kami, paparnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau nanti punya 2 anak, dua-duanya bersaing di MotoGP, tutupnya.